Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana nih keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita ada di tema 1, hidup rukun di masyarakat, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang kita bahas hari ini adalah menyebutkan kalimat penolakan, menyebutkan bahan alam untuk hiasan, menghitung penjumlahan dan pengurangan, dan yang terakhir, pengalaman sila kedua Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amati, ada dua gambar, yaitu gambar C dan D. Gambar yang C, ada seorang ibu-ibu menawarkan istirahat terhadap bapak-bapak. Bapak-bapak, mari istirahat dulu. Jawab bapak-bapak, terima kasih Bu. Yang D, ada gambar bapak-bapak di pos ronda. Kata bapak yang berbaju biru, ia mengatakan, malam ini kita ronda Pak. Kemudian bapak yang berbaju merah menjawab, maaf Pak, saya tidak bisa ikut. Gambar manakah yang menunjukkan kalimat penolakan? Yaitu gambar yang D. Karena diajak ronda tidak bisa ikut. Ini contoh kalimat penolakan. Ada kata maafnya. Dan lanjut. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada gambar A dan gambar B. Menurutmu, apakah kegiatan pada gambar ini termasuk sikap menjaga kerukunan? Buanglah sampah di tempat sampah, Nak. Baik, Pak, itu gambar A. Gambar yang B, ayo kita bersihkan taman ini. Ayo. Nah, dua-duanya kegiatan ini termasuk sikap menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat, yaitu menjaga kebersihan di lingkungannya masing-masing. Ada yang membuang sampah di tempat sampah dan membersihkan taman. Itu juga termasuk kegiatan kerukunan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita dengarkan Ibu membaca. Pos ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok. Ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Jawab Ayah Made. Tidak apa-apa Pak kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Esok harinya warga bergotong royong membangun pos ronda. Pada teks di atas terdapat kalimat penolakan. Kalimat penolakan yaitu kata maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Jawab Ayah Made. Maksudnya kalimat penolakan yaitu kalimat yang tidak bisa dilakukan oleh kita atau kita tidak bisa mengikuti apa itu kalimat perintahnya. Kalau ini kan ada kalimat perintahnya atau kalimat ajakannya. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong. Pak RT mengajak. Kemudian kalimat penolakan oleh Ayah Made dengan alasan akan dinas keluar kota. Berarti Ayah Made tidak bisa ikut membangun pos ronda. Itu contoh kalimatan di dalam teks. Sekarang kita berkarya. Daun dan bunga kering. Kemudian ada biji-bijian, bahan alam. Bahan alam ini bisa kita gunakan untuk membuat hiasan. Ada daun kering, bunga kering, biji-bijian, kemudian tanah liat,
ranting, semua yang bisa kita gunakan bahan membuat hiasan bahan alam. Ini contohnya hiasan atau gambar yang kita buat dengan bahan alam. Ada gambar kupu-kupu ditempel-tempel biji-bijian, yaitu ada jagung dan kacang hijau. Terbentuklah bentuk kupu-kupu yang sayapnya dihiasi oleh biji-bijian dari bahan alam. Lanjut, ini ada gambar ikan dari daun kering. Contohnya, ini contoh hiasan yang dibuat dengan bahan alam. Masih banyak yang lainnya. Ada lagi tanah liat. Ada lagi cangkang telur. Tuh, bisa dibuat hiasan. Sekarang kita berhitung. Susun bilangan yang akan dijumlahkan atau dikurangkan ke bawah sesuai nilai tempatnya. 248 ditambah 175. Jumlahkan satuan terlebih dahulu. Ingat, jumlahkan satuan terlebih dahulu. 8 ditambah 5 sama dengan 13. Tulis angka 3 sesuai dengan satuan, kemudian simpan 1 puluhan di atas puluhan. Baru kita jumlahkan puluhan. 1 ditambah 4 ditambah 7, hasilnya 12. Tulis angka 2 di tempat puluhan dan simpan 1 di atas ratusan. Kita jumlahkan ratusannya, 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Berarti hasilnya 423. Sekarang kita kurangkan. 248 dikurang 175. Kurangkan satuan terlebih dahulu. Mau jumlahkan, mau kurangkan, itu selalu kita kerjakan di sebelah kanan dulu, kurangkan. 8 dikurang 5 sama dengan 3. 4 dikurang 7 karena tidak bisa dikurang, baru kita pinjam. Pinjam angka 1 ke 2, jadi 14. 14 dikurang 7, hasilnya 7. Kemudian sisa ratusannya, tadi kan 2 sudah dipinjam sama 40-an. Jadi sisa 1. 1 dikurangi 1, hasilnya 0. Tidak perlu ditulis. 248 dikurang 175, hasilnya 73. Jadi, jumlah biji kacang hijau dan kacang kedelai adalah 423. Selisih banyaknya biji kacang hijau dan kacang kedelai adalah 73 butir. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua, halaman 90. Kita bermain peran. Perankan percakapan berikut dengan temanmu. Lihat Pak, ubin di tempat lari pagi ini sudah mulai rusak, kata Pak RT. Ayah Nina, wah betul Pak RT, ini bisa berbahaya untuk anak-anak. Pak RT, bagaimana jika kita bergotong royong mengganti ubin ini? Ayah Tony, saya setuju Pak RT, demi kenyamanan dan keindahan lingkungan kita. Pak RT, bagaimana jika nanti malam kita bermusyawarah menentukan waktu dan biayanya? Ayah Nina, maaf, nanti malam saya tidak dapat hadir karena harus mengunjungi kerabat. Bisakah diundur besok? Ayah Tony, saya juga tidak dapat hadir, Pak. Kemudian kata Pak RT, baiklah, musyawarah kita lakukan besok malam saja. Di sini ada kalimat percakapan. Nah, menurut kalian ada kata penolakan tidak? Iya, kalimat penolakannya yaitu ada di Ayah Nina. Maaf, nanti malam saya tidak bisa hadir. Kalimat penolakan itu harus selalu diawali dengan kata maaf. Kemudian Ayah Tony juga tidak dapat hadir. Ini contoh kalimat penolakan di dalam percakapan.
Kita amati. Maaf, saya pulang dulu untuk beribadah. Nanti saya kembali lagi. Baik, Pak. Mari saya bantu, Pak. Terima kasih, Pak Leo. Nah, sikap-sikap pada gambar yang tadi Ibu tunjukkan adalah menunjukkan sila-sila Pancasila, terutama Pancasila kedua dan ketiga. Pertama dan kedua, mohon maaf. Nah, itu tadi contohnya yang pertama. Yang tadi, maaf saya mau beribadah dulu. Itu termasuk sila pertama. Kalian pasti sudah paham apa itu Pancasila pertama, bunyinya, dan Pancasila kedua itu bunyinya apa. Dan pengalaman-pengalaman yang dapat diterapkan di Pancasila pertama dan kedua. Ini adalah contohnya. Pancasila pertama bunyinya apa? Ada yang masih ingat? Pancasila pertama yaitu bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ketuhanan Maha Esa, contohnya saling menghargai saat beribadah. Kemudian, pengalaman Pancasila kedua yaitu saling membantu. Ini contohnya nih. Oke, tadi adalah beberapa contoh pengalaman Pancasila pertama dan kedua. Kalian pasti sudah lebih paham apa saja pengalaman-pengalaman Pancasila yang pertama dan kedua. Sekian materi dari Ibu. Tugas kalian hari ini kerjakan buku tematik 2A halaman 89 dan 94. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.